Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 8 September tahun 2024 tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 hingga ayat 37. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita selalu mengharapkan segala hal yang baik, bahkan yang terbaik kita terima dalam hidup ini. Beragam cara kita selalu upayakan agar kita meraih segala kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Namun sesungguhnya kesempurnaan yang paling sempurna, kebaikan yang paling baik, sesuatu yang paling tepat hanya berasal dari Tuhan Allah. Tuhanlah sumber segala kebaikan, sumber segala kebenaran, sumber segala kesempurnaan. Ia sanggup menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Demikianlah halnya yang kita perlu renungkan lewat firman Tuhan saat ini. Bagaimana Tuhan Yesus yang datang ke tengah dunia ini telah memberikan segala sesuatu bagi kita agar kita beroleh kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini dikisahkan di sana bagaimana Yesus yang hadir ke daerah Tirus, yaitu sebuah daerah yang berbatasan dengan daerah Sidon, suatu daerah yang dihuni oleh orang-orang non-Yahudi, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa penyembah berhala. Awalnya kedatangan Tuhan Yesus ke sana dirahasiakan.
Namun ternyata hal itu didengar oleh seorang perempuan Yunani bangsa Siro-Fenisia. Perempuan Siro-Fenisia itu menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis, dan karena itu ia tidak memenuhi syarat untuk mendekati orang Yahudi, apalagi seorang rabi seperti Yesus. Tetapi pada saat itu ia tidak peduli lagi, karena dia memiliki suatu pergumulan yang begitu amat berat, dan ia menyadari hanya Yesuslah yang sanggup memberikan jawaban atas segala pergumulannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah itu kita dapat menyimak bahwa memang berita tentang Yesus sudah tersiar ke berbagai tempat. Bahkan bukan hanya orang-orang Yahudi yang sudah mendengar kisah tentang Yesus, termasuk juga orang-orang di luar Yahudi, seperti perempuan Siro-Fenisia ini. Dia sudah mengetahui apa dan bagaimana, serta hal apa yang dapat dilakukan Yesus dengan kuasa yang ada padanya. Kalau kita baca dalam kisah paralelnya dalam Injil Matius pasal 15, dikatakan di sana bahwa para murid mendesak Yesus untuk mengusir perempuan itu. Namun perempuan itu tetap bermohon kepada Yesus. Lalu di tengah permohonannya, di mana ia menyampaikan bahwa anaknya perempuan dirasuki oleh roh jahat, mendengar itu Yesus merespon permohonan perempuan itu. Ia berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita mendengarkan perkataan Yesus itu adalah suatu perkataan yang begitu kasar. Memang pada zaman itu, orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka lah yang paling layak, oleh karena mereka adalah bangsa yang Tuhan berkati, karena mereka mengenal dan menyembah Allah Israel. Di luar dari mereka disebut sebagai bangsa-bangsa kafir. Bahkan orang-orang Yahudi memberikan sebutan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan sebutan anjing jalanan yang rakus dan kotor. Namun apa yang disebutkan Yesus di sini sesungguhnya tidak sama dengan ungkapan yang lazim pada masa itu, sekalipun juga disebut di sini dengan sebutan kata anjing. Tetapi di sini ungkapan kata anjing yang disebutkan Yesus berasal dari kata dalam bahasa Yunani kunarion, yaitu anjing peliharaan rumahan. Adapun maksud dari perkataan Yesus ini, anak-anak kenyang dahulu, merujuk kepada orang-orang Yahudi yang telah diberi kesempatan menerima keselamatan itu. Sedangkan anjing yang disebut dalam ungkapan ini adalah bangsa di luar orang-orang Yahudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengarkan ungkapan itu, perempuan Siro-Fenisia itu tidak marah, tidak kecewa, tidak kesal, dan tidak mundur. Namun dia sadar bahwa memang dia tidak layak di hadapan Tuhan. Namun di tengah ketidaklayakannya itu, ia merespon perkataan Yesus dengan sikap yang rendah hati, dengan berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Jawaban tersebut sangat tepat, karena memang orang-orang Yahudi pada zaman itu makan menggunakan tangan. Ketika mereka makan, tentu tangannya berminyak karena memegang makanan. Lalu untuk membersihkan tangan yang sudah kotor itu, mereka menggunakan remah-remah roti. Setelah tangan dibersihkan dengan memakai remah-remah roti, lalu roti itu pun mereka buang ke bawah meja, di mana anjing-anjing akan makannya. Dia mengatakan benar bahwa dia hanyalah seorang pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan seperti ungkapan orang Yahudi, dia dapatkan seperti anjing, namun dapat juga menerima makanan dari sisa-sisa yang dibuang. Tuhan Yesus menyukai jawabannya penuh dengan kerendahan hati itu. Perempuan itu menjawab dengan iman, dan karena imannya, maka dia mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus. Imannya telah
diuji dan lulus ujian. Tuhan mengatakan kepadanya, "Karena katamu itu, pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Jemaat yang terkasih, lewat kisah ini kita dapat menyimak bagaimana Yesus menjadikan segalanya menjadi baik, di mana ia menunjukkan belas kasihannya kepada perempuan yang datang kepadanya, yang tersungkur di hadapannya, memohon belas kasihan dari Yesus. Dan dalam kerendahan hatinya dengan iman yang teguh, perempuan itu akhirnya menerima jawaban yang paling sempurna. Anak perempuannya disembuhkan Yesus dari ikatan kuasa roh jahat. Tentunya dapat kita bayangkan betapa bahagianya perasaan perempuan itu. Sekalipun dia seorang perempuan Sirofenisia, seorang yang kafir, seorang diibaratkan seperti anjing yang tidak mengenal Allah, namun Tuhan juga sangat mengasihinya. Inilah suatu perenungan bagi kita, bagaimana Allah dalam Kristus Yesus sungguh mengasihi saudara. Sekalipun engkau penuh dengan dosa, namun Dia sungguh mengasihimu. Ketika engkau datang dengan hati yang sungguh-sungguh tulus dan ikhlas, dengan tersungkur datang kepadanya, memohon belas kasihan dari Yesus, maka engkau akan beroleh apa yang paling tepat bagimu. Selanjutnya, jemaat dikasihi Tuhan, kita menyimak dalam perikop ini ada kisah yang kedua, yaitu ketika Yesus meneruskan perjalanannya untuk memberitakan Injil, tepatnya di daerah Danau Galilea, ia melihat ada seorang yang tuli dan yang gagap datang mohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Tuhan Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang tersebut, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Tuhan Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka pada saat itu juga terbukalah telinga orang itu, dan dia dapat berkata-kata dengan baik. Sekalipun Tuhan Yesus memesankan kepada orang banyak agar tidak menyampaikan kepada khalayak ramai apa yang telah ia perbuat itu, namun berita tentang kuasa Yesus tersiar kemana-mana. Para orang banyak itu takjub dan tercengang melihat apa yang telah terjadi itu, di mana Tuhan Yesus telah menjadikan segalanya menjadi baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, lewat perikop ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus sanggup menjadikan segalanya menjadi sungguh amat baik. Di mana kita melihat bagaimana seorang perempuan Sirofenisia yang sesungguhnya tak layak berjumpa dengannya, yang penuh dengan dosa, disebut sebagai bangsa kafir, namun dia beroleh belas kasihan dari Tuhan Yesus. Dia beroleh kesempatan untuk menerima apa yang ia peroleh. Anak perempuannya dilepaskan dari kuasa roh jahat. Oleh karena perempuan itu percaya pada Yesus, datang dan tersungkur di hadapan Yesus, dan sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Di hadapan Yesus, ia menerima segala apa yang Tuhan rancangkan baginya. Sekalipun ia mendengarkan suatu ungkapan yang tak lazim pada zaman itu, namun dia merendahkan hatinya. Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Jemaat dikasihi Tuhan, di sini kita perlu mencontoh karakter dari perempuan Sirofenisia itu. Memiliki kerendahan hati, bukan hati yang penuh dengan kesombongan. Mampu menguasai diri, tidak gampang menyerah, tidak gampang marah, tidak gampang putus asa, namun sungguh-sungguh membalaskan segala sesuatu lewat perkataan dan pemikiran yang baik. Ada kalanya begitu banyak orang yang sulit menerima segala pengajaran atau kata-kata, motivasi, bahkan teguran baginya. Namun lihatlah lewat
kisah perempuan Sirofenisia ini, kita dituntun menjadi pribadi yang mau dengar-dengaran akan setiap bimbingan pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Rendahkan hatimu di hadapannya, tersungkurlah di hadapannya, dan terimalah yang terbaik bagimu. Selanjutnya, lewat peristiwa kesembuhan seorang yang tuli itu, kita melihat bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang di luar batas pemikiran kita, yang mungkin sulit untuk kita terima, namun itulah yang terbaik menurut Tuhan Yesus. Di sini kita perlu sungguh-sungguh berlaku seperti seorang yang tuli dan yang gagap itu. Datanglah bermohon pada Yesus, maka engkau akan menerima kesembuhan yang sempurna. Lewat kisah itu kita melihat seorang yang bisu dan yang tak dapat mendengar, akhirnya dipulihkan ketika ia mendengarkan suara Yesus mengatakan, "Hepata, terbukalah." Maka pada saat ini juga ketika Yesus berkata kepada saudara, "Hepata," maka hati kita, pikiran kita juga akan terbuka, tercengang melihat dan merasakan kuasa Yesus yang sungguh sempurna itu. Maka pada saat ini mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidup kita, yang sanggup menjadikan segalanya menjadi begitu amat baik. Percayalah bahwa Tuhan Yesus menjadikan segalanya menjadi sungguh amat baik. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala kebaikan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menuntun kami untuk selalu mengenal Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadikan segalanya menjadi baik. Tuntun kami agar merendahkan hati kami, datang dan tersungkur kepadamu, memohon belas kasihan-Mu, dan sungguh-sungguh percaya bahwa segala yang terbaik pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bagi pula pujian hormat kekal sampai selamanya. Amin.